Halo anak-anak hebat Indonesia semua. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran tentang menikmati cerita sejarah Indonesia. Ini adalah pembelajaran untuk kelas 12 semester ganjil. Anak-anak hebat Indonesia semua, kita akan mempelajarinya pada KD 33 dan 43. KD 33 mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam novel sejarah lisan ataupun tulis. Dan KD 43-nya mengonstruksi nilai-nilai dari informasi novel sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Pada pertemuan kali ini kita membahas dari 4 sudut, yaitu definisi dan fungsi teks atau cerita sejarah Indonesia, ciri-ciri cerita sejarah Indonesia, struktur cerita sejarah Indonesia, dan jenis cerita sejarah Indonesia. Untuk yang pertama, pada KD 33 mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam novel sejarah lisan atau tulis. Pertama, kita harus memahami sebenarnya apa itu teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah di sini adalah teks atau wacana yang isinya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta atau kejadian pada masa lalu atau masa lampau menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah dan merupakan novel ulang atau rekod ulang. Itulah definisi dari teks atau cerita sejarah. Nah, untuk fungsinya atau fungsi teks cerita sejarah ini pada kita atau pada setiap pembaca, yang pertama fungsinya bahwa teks cerita sejarah atau rekon ulang itu berfungsi atau menjadi fungsi edukatif bagi setiap pembaca. Edukatif maksudnya adalah sebagai petunjuk dan sebagai pelajaran kehidupan buat manusia dalam berperilaku. Fungsi yang kedua, bahwa teks cerita sejarah berfungsi menjadi fungsi yang rekreatif. Rekreatif memberikan rasa kegembiraan, rasa kesenangan kepada si pembaca teks tersebut. Selain itu, fungsi teks cerita sejarah ini berfungsi sebagai inspiratif. Maksudnya bahwa teks sejarah itu memberikan inspirasi atau imajinasi, kreativitas buat keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara atau buat lebih baik lagi. Lalu fungsi yang terakhir, bahwa teks cerita atau rekon ulang itu berfungsi sebagai instruktif. Maksudnya di situ adalah sebagai alat bantu dalam pembelajaran terutama di masa sekarang. Sebuah teks yang dinyatakan teks rekon ulang atau teks cerita sejarah, dia memiliki ciri-ciri. Ada 5 ciri yang diperolehnya. Dalam teks itu nanti akan ada disajikan secara kronologis urutan peristiwa atau kejadian itu berupa kronologis. Ciri yang kedua, bentuk teks cerita sejarah atau teks cerita ulang itu adalah berbentuk recount. Struktur teksnya ada 3, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan
reorientasi. Kemudian selain itu, bahwa teks cerita ulang ini sering menggunakan konjungsi temporal. Karena apa? Karena cerita itu tadi sudah merupakan peristiwa yang sudah pernah terjadi. Rekon ulang berarti sudah menyatakan yang sudah lampau. Ciri yang kelima, bahwa isinya sudah jelas berisi fakta. Itulah ciri-ciri dari teks yang dinyatakan sebuah teks cerita sejarah. Untuk pertemuan kali ini, kita tadi sudah mengatakan bahwa di sini siswa harus mampu mendata informasi penting dalam teks sejarah. Nah, untuk mendata informasi penting dalam sebuah teks sejarah yang dibaca atau dalam novel sejarah berkaitan sekali dengan unsur intrinsik dari sebuah novel sejarah. Maka unsur-unsur intrinsik yang kita ketahui bahwa dalam sastra Indonesia yaitu ada terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, alur, latar atau setting, point of view, gaya bahasa, dan tendens. Ketujuh struktur ini atau ketujuh unsur-unsur intrinsik ini, inilah yang mencakup informasi penting dalam sebuah novel sejarah. Nah, satu persatu akan kita ulas. Yang pertama tadi tema. Pada tema itu adalah sebuah unsur intrinsik dalam karya sastra. Itu unsur intrinsik yang pertama sekali. Dengan adanya tema, karena tema inilah yang merupakan ruh atau nyawa dari setiap karya sastra. Atau boleh dikatakan bahwa tema ini merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita atau keseluruhan isi dari novel sejarah. Maka tema itu harus memiliki sifat yang umum atau general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, dari permasalahan yang ada dalam masyarakat, dari kisah pribadi pengarang, atau dari pendidikan, atau dari sejarah-sejarah lain, atau dari perjuangan-perjuangan romansa, atau persahabatan, dan bahkan jenis yang lain. Nah, itulah yang akan diangkat untuk menjadi sebuah tema dalam novel sejarah. Lalu tadi unsur intrinsik yang kedua, yaitu tokoh. Tokoh dan penokohan itu selalu bersamaan. Karena tokoh di situ adalah berupa orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif. Artinya, peranannya terhadap jalan cerita. Jadi tokoh dalam novel sejarah atau tokoh dalam karya sastra itu ada terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, tokoh dalam karya sastra ataupun novel sejarah ada tokoh antagonis. Kalau antagonis kita sudah ketahui bahwa ini adalah tokoh yang menentang keinginan dari tokoh protagonis. Sedangkan protagonis itu adalah jenis tokoh yang kedua. Inilah tokoh utama, tokoh yang menggerakkan alur cerita dari awal sampai akhir cerita. Tokoh yang ketiga, tritagonis. Tritagonis di sini adalah tokoh yang dipercaya oleh protagonis dan antagonis. Tokoh yang keempat yaitu deuteragonis. Kalau tokoh deuteragonis, ini maksudnya adalah tokoh lain yang berada di pihak protagonis. Lalu tokoh yang kelima, raisomion. Ini adalah
tokoh yang dijadikan oleh pengarang sebagai perwakilan dari pikiran pengarang secara langsung. Tokoh yang berikutnya adalah foil. Tokoh foil yaitu tokoh lain yang berbeda di pihak antagonis. Jadi kalau tadi tokoh lain yang berada di pihak protagonis itu deuteragonis. Sedangkan tokoh lain yang berada di pihak antagonis adalah tokoh foil. Dan yang terakhir adalah tokoh utility. Tokoh utility maksudnya di sini adalah tokoh pembantu atau sebagai tokoh pelengkap untuk mendukung rangkaian-rangkaian cerita supaya berkesinambungan. Itulah jenis tokoh dalam karya sastra termasuk novel sejarah. Dan penokohan ada terdiri dari 5. Penokohan itu maksudnya pelukisan atau penggambaran yang jelas tentang seorang atau tentang seorang tokoh yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Maksudnya di sini cara si pengarang menampilkan tokoh-tokoh tadi atau pelaku-pelaku tadi. Maka penokohan itu sama dengan pelukisan mengenai tokoh cerita, baik keadaan lahirnya, batinnya yang dapat berubah pandangan hidupnya, sikapnya juga, keyakinannya juga, adat istiadatnya juga, dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan penokohan. Maka penokohan dalam karya sastra itu atau penggambaran atau pelukisan perilaku dari tokoh itu ada 5. Yang pertama, melalui penggambaran fisik perilaku tokoh. Fisik perilaku tokoh maksudnya di sini adalah dari segi tubuhnya, perilakunya. Nah, ada di sini contohnya. Contohnya, Pania sangat heran mendengar pernyataan teman-temannya yang mengatakan bahwa anak baru yang bernama Alex adalah cowok yang paling perfect di sekolahnya. Memang, Pania juga mengakui bahwa Alex memiliki wajah yang tampan dengan rahang yang tegas, kulit yang putih, bertubuh atletis, dan juga mata yang indah. Namun, perilakunya yang tidak mau saling bertegur sapa kepada siapa saja yang lewat di hadapannya membuat Vania membenci Alex. Maka dari fisik perilaku tokoh dapat kita ketahui di sini penggambaran tokohnya bahwa si Alex memiliki sifat yang angkuh dan sombong. Jadi penokohan si Alex di sini adalah angkuh dan sombong. Kemudian berdasarkan penggambaran lingkungan kehidupan tokoh, coba kita lihat contohnya. Lisa dan Ayu mendapatkan nilai 10 besar sehingga mereka berdua masuk dalam kelas 1A. Dan kelas 1A merupakan kelas yang dihuni oleh siswa-siswi yang berprestasi dan mendapatkan nilai ujian 40 terbaik. Kelas 1B diduduki oleh siswa-siswa 41 sampai 80 terbaik. Dan kelas 1C diisi oleh siswa-siswi yang menempati peringkat 80 sampai 120. Jadi lingkungannya itu sebenarnya di kelas. Ya, maka boleh dinyatakan di sini penokohan Lisa dan Ayu memiliki karakter berdasarkan lingkungan kehidupan tokohnya adalah pintar dan cerdas. Kemudian penokohan berdasarkan penggambaran tata kebahasaan tokoh atau boleh dikatakan dialog antar tokoh.
Contohnya, dasar nggak punya otak lo. Lo pikir dengan lo pakai kerudung terus gak bisa langsung maafin lo? Gak segampang itu, Al. Sampai lo nangis darah pun gue nggak akan maafin lo, Alia. Ingat itu. Nah, di sini sudah menyatakan dialog, menyatakan berbicara antara tokoh lain dengan tokoh yang satunya. Maka di sini penentuan karakternya bahwa si Maya memiliki karakter yang kasar dan pemarah. Dari mana? Dari dialog tersebut yang ia sampaikan kepada si Alia. Lalu penggambaran tokoh melalui jalan pikiran tokoh. Contohnya, atau boleh dikatakan ia dobrak pintu tersebut. Ia lalu menangis. Mengapa setiap orang tidak memedulikan bahkan di hari ulang tahunnya? Batinnya Mak Reno, pembantu Santi, mencoba menegangkan atau menetralisir Santi agar berhenti menangis. Maka di sini ditunjukkan dari jalan pikiran tokoh. Iya, kata ia di sini berarti itu si tokoh dia memiliki penokohan kesal dan butuh perhatian. Jadi jalan pikiran tokoh masuknya di sini penggambaran sikap tokoh melalui hasil perbuatan atau hasil pemikiran yang ditampilkan agar pembaca dapat menafsirkan siapa sebenarnya tokoh tersebut. Lalu yang terakhir, penggambaran tokoh lain. Tokoh yang lain yang memberikan atau menunjukkan bagaimana penokohannya. Maksudnya di sini penggambaran tokoh melalui reaksi dari tokoh-tokoh yang lain akan sesuatu yang mungkin terjadi atau menimpa tokoh tersebut. Contohnya, ia memukul adiknya. Ia marah karena adiknya meninggalkan nenek di stasiun. Ia lalu merebut paksa handphone adiknya dan segera menelepon nenek. Dengan tergesa-gesa, si nenek mengangkat telepon. Neneknya sekarang berada di tempat satpam. Maka di sini ia digambarkan penokohannya adalah orang yang tegas, orang yang bertanggung jawab. Karena dia ketakutan, neneknya takut kenapa-kenapa. Nah, itulah untuk penokohan. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya tadi mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah ataupun novel sejarah. Struktur teks sejarah ada 6. Atau sebuah teks sejarah, sebuah teks cerita sejarah maksudnya, atau sebuah novel sejarah akan terbentuk, akan tercipta dengan memiliki struktur ke-6 berikut ini. Yang pertama, dalam teks cerita sejarah harus ada expositionnya atau disebut dengan istilah orientasi. Pada tahapan ini, inilah yang menjadi unsur dasar cerita. Dengan begitu, nanti yang membaca atau yang menonton cerita sejarah atau novel sejarah itu mengetahui siapa-siapa saja tokohnya, di mana tempatnya, bagaimana suasananya, serta dibangun oleh pengarang dalam cerita itu. Itulah isi dari orientasi atau exposition. Unsur yang kedua yaitu pengungkapan peristiwa, mulai masuk dia tahapannya. Dari pengungkapan peristiwa ini, inilah bagian yang disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, berbagai pertentangan, berbagai kesukaran-kesukaran bagi para tokoh-tokohnya. Setelah itu, masuk strukturnya rising action, mengalami peningkatan perhatian, peningkatan kegembiraan, peningkatan kehebohan,
atau peningkatan keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh tokoh. Maka pada tahapan ini mengantarkan pembaca atau penonton menuju tahap selanjutnya. Semakin tumbuh rasa penasaran dari si pembaca atau penonton. Maka berikutnya yaitu strukturnya turning point atau komplikasi atau yang sering disebut dengan klimaks. Pada klimaks, isi cerita inilah bagian yang membawa si pembaca terbawa emosional dari jalan ceritanya. Bagian klimaks inilah sebagai kunci dari jawaban konflik-konflik yang diangkat tadi. Maka karakter-karakter dari tokoh-tokoh ini mengalami perubahan nasib, mengalami perubahan-perubahan pengalaman. Contohnya, dari yang tidak berhasil menjadi berhasil, dari yang berhasil menyelesaikan masalah atau mengalami kegagalan. Nah, selanjutnya dari struktur teks, alur atau cerita sejarah ini yaitu evaluasi atau resolusi. Resolusi inilah tahap penyelesaian akhir dari seluruh rangkaian cerita itu. Pada bagian ini, semua konflik-konflik yang muncul tadi semuanya sudah memiliki solusi. Maka pada akhir dari sebuah cerita tidak selalu bahagia, tidak. Tapi terkadang cerita itu diserahkan untuk si pembacanya atau si penontonnya untuk memutuskannya bagaimana akhir dari cerita itu. Jadi beberapa cerita memiliki akhir yang mengagetkan, yang memuaskan, frustasi, atau bahkan memberikan kebingungan. Tetapi ada pada bagian ini selalu menjadi akhir dari cerita. Itulah yang dinamakan evaluasi atau resolusi. Dan yang terakhir adalah coda. Coda adalah komentar terhadap seluruh isi cerita mulai dari exposition, pengungkapan peristiwa, raising action, turning point, evaluasi atau resolusi. Maka pada coda ini diberikanlah komentar seluruh isi cerita, fungsinya adalah sebagai penutup. Dan komentar itu dapat disampaikan oleh si pengarang secara langsung atau bahkan diwakilkan kepada seorang tokoh yang diikut sertakan dalam cerita tersebut. Namun, di sini harus kita ingat atau kita tahu bahwa dalam sebuah cerita atau dalam sebuah karya sastra tidak semua memiliki coda. Karena pada novel-novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan kepada pembacanya atau kepada penontonnya. Maka mereka lah nanti yang menebak-nebak sendiri bagaimana penyelesaiannya. Itulah struktur dari sebuah teks cerita sejarah. Nah, struktur itu yang tadi yang terdiri dari 6 itu sudah dinyatakan sebagai tahapan sebuah alur. Dengan adanya tahapan-tahapan itu, maka seseorang nanti akan bisa menentukan bagaimana sebenarnya alur dari cerita sejarah atau novel sejarah itu, apakah beralur maju, beralur mundur, atau beralur kilas balik. Kita ketahui bahwa jenis alur itu ada 3. Alur maju disebut dengan progresif. Ini maksudnya alur cerita itu dijabarkan secara kronologis, mulai dari awal tadi, struktur yang pertama, exposition, pengungkapan peristiwa, raising action, turning point, kemudian resolusi, dan diakhiri dengan coda. Kalau dia berurutan, itu dinyatakan sebagai beralur progresif. Tetapi kalau dia dimulai dari bawah, dia akan dinyatakan sebagai regresif, yaitu konflik atau penyelesaian terlebih dahulu. Oke. Kemudian kalau dinyatakan kilas balik, itu alurnya itu penggabungan antara alur maju disertai kilasan-kilasan kisah yang sifatnya mengenang atau mengingat kenangan-kenangan, diceritakan pula secara detail
untuk membangun kelengkapan cerita itu sudah dinyatakan sebagai alur kilas balik atau alur flashback. 3 alur ini selalu dimiliki oleh sebuah karya sastra. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa dalam sebuah karya sastra. Termasuklah itu sebuah cerita sejarah atau novel sejarah. Latar yaitu yang pertama, latar waktu. Kalau dikatakan latar waktu, di sini si pelaku melakukan sesuatu pada saat kejadian peristiwa dalam cerita yang telah terjadi. Boleh dikatakan pada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, atau kalau dinyatakan dalam sejarah, karena dia itu merupakan cerita masa lampau, maka sering zaman dahulu, di masa depan, dahulu kala. Nah, inilah yang menunjukkan latar waktu. Untuk latar tempat, ya, tokoh atau si pelaku mengalami kejadian atau peristiwa dalam cerita menunjukkan tempat. Contoh, di gedung, di lautan, di medan perang, di ruang angkasa, dan sebagainya. Sedangkan yang terakhir latarnya adalah latar suasana. Ini maksudnya situasi apa saja yang terjadi ketika saat si tokoh atau si pelaku melakukan sesuatu. Contohnya galau, gembira, lelah, dan sebagainya. Kemudian unsur intrinsik berikutnya, point of view. Point of view sama dengan itu sudut pandang. Nah, kalau dikatakan sudut pandang, posisi si pengarang itu di mana? Ikut dalam cerita atau tidak? Maka di sini posisi atau sebagai pengamat terhadap objek dari seluruh tindakan atau peristiwa dalam cerita, itu si pengarangnya bagaimana? Maka pengarang bisa bertindak sebagai tokoh utama dengan mengisahkan atau menggunakan kata ganti orang pertama. Maka nanti si pengarang menggunakan kata aku, saya, atau kamu. Kalau si pengarang sebagai pengamat dengan mengisahkan menggunakan kata ganti orang kedua, kau atau kami. Atau ada lagi, si pengarang hanya sebagai peninjau, hanya menceritakan kehidupan orang lain atau menceritakan apa yang dia lihat. Nah, jadi inilah point of view. Berikutnya, struktur atau unsur intrinsik dari karya sastra itu gaya bahasa dan amanat. Kalau dikatakan gaya bahasa ini tidak terlepas dari najas. Maka cara si pengarang, cara si penulis menyampaikan semua apa yang mau dituangkan dalam cerita atau dalam novel itu menggunakan kata-kata atau kesan yang bersifat konotatif atau bias. Maka gaya bahasa yang digunakan supaya lebih indah, atau gaya bahasalah yang digunakan agar penulis dapat mengarahkan emosi si pembaca ke arah tertentu sesuai dengan konteks tulisan yang dibuat. Kalau amanat, ini akan disampaikan secara tersirat atau boleh disampaikan secara tertulis. Amanat maksudnya di situ adalah pesan-pesan yang dapat ditiru, yang dapat diambil, yang dapat dicontoh oleh si pembaca atau si pendengar. Maka secara jelas bahwa amanat itu boleh dijabarkan secara eksplisit melalui kata-kata dalam sebuah tulisan. Sedangkan amanat yang tersirat itu maksudnya pesan yang dengan sengaja tidak dijabarkan secara tertulis dalam sebuah karya. Meskipun demikian, pesan ini bisa diketahui oleh pembaca dari tahapan-tahapan yang tadi, yang mulai dari exposition sampai dengan evaluasi ataupun akhir dari cerita. Nah, beberapa bagian inilah yang menjadi unsur intrinsik dari sebuah karya
karya sastra termasuklah itu cerita sejarah atau novel sejarah. Nah, baru kita masuk ke bagian yang berikutnya, harus membedakan antara teks sejarah dengan cerita sejarah. Kalau teks sejarah itu sudah dinyatakan non-fiksi. Kalau cerita sejarah itu sudah dinyatakan sebagai fiksi. Maka kalau cerita sejarah mau dijadikan sebagai fiksi, bentuknya boleh berbentuk novel, berbentuk cerpen, berbentuk legenda, atau berbentuk roman. Kita sudah tahu kalau dia berbentuk novel, itu karya fiksi yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. Penulisnya disebut juga dengan novelis. Kalau cerpen, cerita-cerita pendek. Kalau legenda, itu dianggap oleh sebagian orang adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Kalau roman, kisah percintaan. Tetapi ini bisa di-cover atau dibentuk menjadi sebuah cerita sejarah. Nah, maka kalau dia teks sejarah, dia itu sudah non-fiksi. Kira-kira bentuknya bagaimana? Yang non-fiksi ataupun cerita sejarah yang bukan cerita sejarah atau teks sejarah, dia berbentuk biografi. Maka di sini nanti akan berbentuk keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Autobiografi, ya, kisah keterangan kehidupan seseorang tetapi dituliskan oleh kita sendiri. Cerita perjalanan, teks yang menceritakan tentang perjalanan sejarah. Kemudian catatan sejarah, menceritakan fakta atau kejadian di masa yang lalu dan menjadi latar belakang sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Jadi ini perbedaannya antara fiksi dan non-fiksi. Kalau fiksi sudah dimasukkan itu atau sudah termasuk itu sebuah cerita sejarah atau novel sejarah atau rekon ulang. Sedangkan yang non-fiksi itu adalah teks sejarah. Nah, jenis novel sejarah ada 3. Novel sejarah yang pertama ada yang dikatakan rekon pribadi. Kalau dikatakan rekon pribadi, maka cerita sejarahnya itu nanti kejadian-kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Itulah nanti di dalamnya. Jenis yang kedua, rekon faktual. Di sini novel sejarahnya memuat kejadian faktual seperti eksperimen, ilmiah, laporan, laporan-laporan atau polis-polis lain. Udah? Kemudian cerita yang ketiga yang disebut dengan jenis novel sejarah yaitu rekon imajinatif. Kalau rekon imajinatif, ini novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih detail atau rinci. Jadi ketiga jenis inilah yang disebut dengan jenis novel sejarah. Selanjutnya kita lebih dalam lagi untuk membedakan antara teks cerita sejarah dengan teks sejarah. Sejarah atau sejarah fiksi atau novel sejarah, jalan ceritanya akan disusun berdasarkan dunia nyata. Gambaran kehidupan batin seorang tokoh lebih dalam. Lalu pengembangan karakter tokoh-tokoh tidak sepenuhnya terungkap. Kemudian menyajikan kehidupan sesuai dengan pandangan si pengarang. Sedangkan teks sejarah tersusun oleh fakta yang objektif. Gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta. Bahkan semuanya tidak boleh tertinggal. Itu kalau di teks sejarah. Kemudian menyajikan kehidupan sesuai dengan data dan fakta. Nah, itu perbedaan secara kecil. Nah, perbedaan yang lebih jelas lagi supaya lebih dalam, di sini ada perbedaannya bahwa teks sejarah dituntut untuk menyajikan hal yang faktual, sedangkan novel sejarah menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. Yang kedua, teks sejarah, sejarawan wajib menyampaikan sesuatu sebagaimana adanya. Sedangkan pada novel sejarah, novelis bebas sepenuhnya dalam menciptakan sesuai dengan imaji dari si pengarangnya. Yang ketiga, hubungan antar fakta atau
sesuatu itu dengan yang lainnya perlu direkonstruksi. Itu kalau di dalam teks sejarah. Sedangkan pada novel sejarah, imajinasi dan kemampuan mencipta pengaranglah yang mewujudkan cerita tersebut. Lalu yang keempat, dalam teks sejarah, sejarawan terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Sedangkan pada novel sejarah tidak terikat pada fakta sejarah sepenuhnya, terutama bagi mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana saja. Lalu, pada teks sejarah, pelaku-pelaku atau hubungan antar pelaku, kondisi, situasi, hidup, atau situasi kehidupan dan keadaan masyarakat secara universal harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Berbanding terbalik dengan novel sejarah. Kalau novel sejarah, pelaku atau tokoh, hubungan, situasi, dan kondisi masyarakat dapat berasal dari imaji yang hanya dimiliki relevansi dengan sejarah. Itulah yang menjadi perbedaan dari teks sejarah dengan teks cerita sejarah. Jadi, untuk kali ini pertemuannya kita sudah selesai untuk memahami dari cerita teks sejarah atau novel sejarah. Sehingga demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa semua sering-sering untuk melihat video pembelajaran karena video pembelajaran selalu berkelanjutan.